Selamat siang untuk Ibu Suratni selaku pemilik UMKM Pisang ini, dan perkenalkan nama saya Ricardo Novendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang rebranding produk pada keripik pisang ini. Oke. Itu pertama menjelaskan pengertian rebranding, yang kedua menjelaskan dua jenis rebranding ini, dan yang ketiga menjelaskan fungsi rebranding pada produk ini, dan terakhir menjelaskan tahapan melakukan rebranding. Yang pertama, rebranding. Rebranding adalah proses mengubah citra nama UMKM pada suatu organisasi. Ini adalah strategi pasar memberikan nama baru, simbol, atau perubahan desain untuk merek yang sudah mapan. Ide di balik rebranding adalah untuk menciptakan identitas yang berbeda untuk sebuah merek dari pesaingnya di pasaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ada dua jenis rebranding. Yang pertama, proaktif rebranding. Yang kedua, reaktif rebranding. Rebranding proaktif adalah ketika sebuah UMKM menyadari bahwa ada peluang untuk tumbuh, berinovasi, memasuki bisnis atau pelanggan baru, dan terhubung kembali dengan penggunanya. Sedangkan reaktif rebranding ini adalah dilakukan dalam situasi di mana merek yang sudah ada tidak dilanjutkan atau diubah. Alasan yang mungkin untuk tindakan semacam itu bisa jadi karena merger atau akuisisi, masalah hukum, publisitas negatif seperti penipuan yang bertujuan untuk mengalahkan persaingan atau membuat produk semakin berkembang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi rebranding produk. Yang pertama, terhubung dengan audiens baru. Yang kedua, membedakan diri Anda dari pesaing Anda. Yang ketiga, tetap up to date. Yang keempat, mencerminkan tujuan produk, penawaran, atau nilai baru. Selanjutnya yaitu menjelaskan terhubung dengan audiens baru. Keuntungan terbesar untuk menyegarkan tampilan dan nuansa merek adalah kemampuannya untuk menjangkau pelanggan baru. Saat berfokus pada aspek baru bisnis dari mempromosikannya dengan benar, orang akan memperhatikan. Rebranding dapat menawarkan stimulasi yang dibutuhkan bisnis agar untuk menciptakan pertumbuhan baru di pasar yang terus berkembang. Yang kedua, membedakan diri Anda dari pesaing Anda. Saat mengembangkan bisnis, kemampuan mungkin mulai bersaing langsung dengan pesaing yang sama. Dengan ada perubahan merek, dapat menjadi cara paling efektif untuk membedakan penawaran dan pendekatan UMKM. Membedakan merek menunjukkan kepada calon klien bahwa layanan unik dan ibu adalah halinya. Rebranding rebranding UMKM agar memiliki suara, tampilan, dan nuansa sendiri akan membantu membangun bisnis sebagai pemimpin UMKM dengan kepribadian yang menarik bagi pelanggan ibu. Yang ketiga, tetap up to date. Rebranding memiliki satu tujuan sederhana untuk menjaga brandnya agar mendapatkan tren yang baru. Tren desain ini memainkan peran utama dalam bagaimana pelanggan potensial atau saat ini memandang UMKM keripik pisang yang ditawarkannya, memastikan bahwa penampilan selalu terbaru, menunjukkan kepada pelanggan bahwa harus memperhatikan tren dalam UMKM ini. Yang keempat, mencerminkan tujuan, produk, penawaran, atau nilai baru. Sulit untuk menunjukkan bagaimana UMKM ini telah berkembang jika merek tidak mencerminkannya. Jika telah berkembang,
untuk menawarkan produk baru, maka harus menyertakan lebih banyak layanan atau menetapkan tujuan produk supaya laku di pasaran. Maka rebranding adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa bisnisnya telah berkembang. Oke, di sini saya sudah mendesain logo baru. Logo baru ini saya desain dengan simpel dan tujuannya agar produknya laris di pasaran dan sehingga produknya bersaing dengan UMKM lainnya yang ada di pasaran ini. Oke, tahap melakukan rebranding. Yang pertama, melakukan evaluasi dan riset. Sebelum memutuskan melakukan rebranding, maka harus melakukan evaluasi terlebih dahulu tentang keadaan UMKM saat ini. Temukan apa penyebab dibutuhkan rebranding atau tujuan apa yang ingin dicapai dengan dilakukannya proses tersebut. Apakah ingin menjangkau pasar yang lebih luas atau ingin UMKM lebih update dengan situasi bisnis saat ini. Kemudian juga harus melakukan riset untuk menentukan positioning atau penempatan pada brand yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan UMKM. Cakupan riset bisa menyangkut beberapa hal seperti keinginan atau kebutuhan customer, pendapat customer mengenai bisnis, persepsi masyarakat terhadap brand dan bisnis, aset yang dimiliki bisnis, pandangan internal karyawan terhadap bisnis atau brand, serta positioning produk pada kompetitor. Yang kedua, menyusun dasar rencana. Pada tahap ini, kita harus menyusun dasar rencana dan menguraikan proses apa saja yang harus diperlukan untuk mencapai target, misalnya mengganti logo dan keseluruhan branding cetak pada berbagai aset UMKM pada lainnya. Yang ketiga, membangun kolaborasi. Saat melakukan proses rebranding, jangan lupa kita selalu melibatkan stakeholder atau orang yang terlibat di dalam organisasi atau di UMKM ini. Untuk mendapatkan dukungan dan feedback atau umpan balik dari mereka baik internal maupun eksternal. Di internal UMKM, libatkan semuanya, baik tim manajemen, pengemasan, atau yang di marketing sebagai salah satu cara untuk memperkuat budaya UMKM. Untuk eksternal, kita bisa melibatkan pelanggan dengan meminta feedback melalui pendapat tentang elemen branding yang berbeda, seperti logo atau polling. Pendapat bisa dipergunakan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pada UMKM ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.